Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Munir Isadi SEM Akuntansi, dan tak lupa teman-teman sekalian, siang hari ini kita akan membahas tentang nilai waktu uang dan legitimasi syariah. Kita dari kelompok 4 terdiri dari Chandra Dewi Ratningsari, Aulahima Maulida, dan Ahmad Nanda Triprasetyo. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang konsep time value of money, konsep economy value of time, kriteria atas time value of money dan perbedaan atas keduanya, dan terakhir legitimasi syariah atas time value of money. Untuk pembahasan yang pertama akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Dewi Ratningsari, NIM 204105030114 dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang nilai waktu uang dan legitimasi syariah. Yang pertama yang saya akan bahas adalah konsep time value of money. Time value of money atau nilai waktu uang adalah sebuah konsep yang menyebutkan bahwa uang sebesar Rp1 yang dapat diterima saat ini adalah lebih berharga dibanding Rp1 yang baru akan diterima pada waktu yang akan datang. Terdapat 3 alasan yang melatar belakangi time value of money. Yang pertama, kemungkinan investasi uang yang didapat saat ini. Kedua, adanya ketidakpastian dan resiko. Ketiga, adanya inflasi. Time value of money dibagi menjadi 2. Yang pertama, present value. Present value merujuk pada nilai yang dimiliki pada saat ini. Bila saat ini Anda memiliki 1 juta, maka nilai uang tersebut adalah sebesar 1 juta. Bila uang tersebut hanya disimpan di rumah, maka nilainya akan berkurang di masa mendatang karena berarti menghilangkan nilai bunga yang bisa didapatkan melalui investasi. Yang kedua adalah future value. Future value atau nilai uang di masa mendatang menunjukkan manfaat dari investasi dan perolehan suku bunga. Ada 2 macam suku bunga yang digunakan untuk menghitung future value, yaitu simple interest dan compound interest. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulahima Maulida, NIM 204105030115 akan menjelaskan konsep economic value of money. Islam memandang uang sebagai flow konsep yang artinya uang harus berputar dalam perekonomian dan tidak boleh dibiarkan menganggur dalam waktu yang terlalu lama, apalagi sampai tahunan. Islam tidak mengenal konsep time value of money karena konsep ini menambah nilai kepada uang semata-mata dengan bertambahnya waktu dan bukan usaha. Islam justru mengenal economic value of time, yaitu waktu memiliki nilai ekonomi. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang lebih efisien dan adil, serta tidak didasarkan pada penerapan metode bunga. Dengan kata lain, apabila cara pandang Muslim masih menggunakan time value of money, maka akan ada tindakan-tindakan yang mengarah kepada sistem ribawi. Atas dasar itulah, maka muncul konsep alternatif yakni economic value of time. Artinya, waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang memiliki nilai waktu. Hal ini dikarenakan ekonomi Islam adalah ekonomi yang berbasis bagi hasil. Dalam ekonomi, bagi hasil yang digunakan untuk mekanisme ekonominya adalah nisbah bagi hasil dan return usaha yang terjadi secara real. Materi selanjutnya yakni kriteria atas time value of money dan perbedaan time value of money dan economic value of time. Analisis kritis tentang konsep time value of money dalam perspektif syariah meliputi yang pertama, positive time preference, yakni pola yang irasional dengan melihat latar historis karena adanya kemungkinan terjadi positif maupun negatif time preference, bahkan zero time preference, dan juga karena ketidakpastian atau uncertainty di masa depan. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok.
Itu sebabnya dalam teori keuangan selalu dikenal hubungan antara risk return. Ada dua alasan dari ekonomi konvensional terhadap teori time value of money, yaitu prevalence of inflation dan present consumption to future consumption. Alasan yang pertama tidak dapat diterima karena tidak lengkap kondisinya. Dalam setiap perekonomian selalu ada keadaan inflasi dan keadaan deflasi. Alasan mengenai ketidakpastian return dalam usaha. Bila unsur ketidakpastian return ini dimasukkan, ekonomi konvensional menyebut kompensasinya sebagai discount rate. Jadi istilah discount rate lebih bersifat umum dibandingkan istilah interest rate. Jadi dalam ekonomi konvensional, ketidakpastian return dikonversi menjadi suatu kepastian melalui premium for uncertainty. Yang kedua yakni pandangan Islam uang bukanlah komoditi melainkan sebagai alat penukar dan alat pengukur nilai atau harga. Dan ini bertentangan dengan konsep time value of money yang menerapkan adanya bunga. Yang ketiga, implikasi konsep time value of money adalah adanya bunga, sedangkan bunga erat kaitannya dengan riba dan riba adalah haram serta zulm, dan agama melarangnya. Sehingga dianggap tidak sesuai dengan keadilan di mana mendapatkan hasil tanpa mengeluarkan resiko dan memperoleh hasil tanpa mengeluarkan biaya. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yakni Ahmad Nanda Triprastyo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan Mbak Aulia Hima kepada saya untuk melanjutkan pembahasan materi pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nanda Triprastyo. Saya NIM 20510503001. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang perbedaan time value of money dan economic value of time. Di PPT sudah dijelaskan bahwasanya perbedaan antara keduanya kurang lebih ada 5, yaitu konsep uang, kontrak kerjasama, manajemen risiko, orientasi, dan tujuan. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang legitimasi syariah atas value of money. Legitimasi dipandang sebagai suatu penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak dan moral pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik. Jadi legitimasi di sini adalah kewenangan yang merupakan bagian dari kekuasaan. Sedangkan legitimasi syariah adalah pengakuan hukum pada tindakan kegiatan berdasarkan syariah yang sah. Selanjutnya pada konsep ekonomi Islam, barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif maka berarti mengurangi jumlah uang yang beredar yang dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian. Jika seseorang sengaja menumpuk uang dan tidak dibelanjakan, maka sama artinya dengan menghalangi proses kelancaran jual beli. Penumpukan ini juga dapat mendorong manusia kepada rasa seperti rakus, tamak, dan malas untuk beramal. Oleh karena itu disebabkan Islam melarang penimbunan uang dan memonopoli uang. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada surat At-Taubah ayat 34 sampai 35, bahwasanya ayat itu menjelaskan tentang uang yang tidak produktif, dalam artian kelebihan harta akan semakin berkurang karena adanya kewajiban zakat bagi umat Islam. Jadi di Islam itu mengajarkan bahwasanya kita kalau memiliki uang lebih atau harta yang lebih, itu kita punya batasan sendiri, batasan untuk melakukan kewajiban zakat. Jadi tidak diam saja uang itu, tidak menumpuk.
Jadi kesimpulannya bahwasanya dalam sistem ekonomi Islam, uang ini berfungsi sebagai medium of change dan unit of account. Di samping itu, uang juga sebagai komoditas. Dengan demikian, uang tidak dapat diperjualbelikan dan dispekulasikan secara bebas. Hal ini disebabkan karena uang tidak memiliki nilai waktu, tetapi waktu yang memiliki nilai ekonomis. Sehingga semakin efektif dan efisien dalam menggunakan waktu, maka semakin besar nilai ekonomis waktu tersebut. Jika pada ekonomi konvensional keuangan didasarkan pada penerapan bunga dan di setiap transaksinya, sedangkan dalam ekonomi Islam perolehan keuntungan didasarkan pada hasil bagi hasil dan ditinjau keuangan bukan hanya pada objek materi dunia melainkan juga dengan objek materi dunia dan akhirat. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami untuk membahas tentang nilai uang dan waktu beserta legitimasi syariah pada siang hari ini. Mungkin itu aja yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.